Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam semuanya. Shalom. Wah, masih kurang semangat nih. Salam semuanya. Shalom. Iya, kita hari ini sangat bersuka cita karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu kita, ibadah sekolah minggu, walaupun di rumah ya. Kita buat secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Pada hari ini kami dari guru-guru GKPS Cibinong sebagai kakak-kakak kamu. Mungkin selama ini kita sudah lama tidak bersua ya, sudah lama tidak ketemu. Tetapi pada hari ini karena kasih Tuhan kita saling menyapa. Dan mungkin kamu udah lupa kali ya dengan nama kakak. Bagusnya kali kakak memperkenalkan diri ya, biar kamu ingat dengan kakak. Karena kakak ingat udah 2 bulan atau 3 bulan deh kita kali, ya? tidak ketemu. Iya kak ya, lupa kali. Masih ingat nggak sih? Aduh, nggak ada yang ingat deh. Kakak mau menangis nih. Nggak ada yang ingat nama kakak lagi. Nggak PJ kelas lagi ya? Iya, kakak nggak penanggung jawab. Tapi mudah-mudahan kakak yakin deh. Karena cinta Tuhan buat kita, pasti semuanya adik-adik mengingat nama kakak. Tapi ada baiknya kakak berkenalan aja dulu deh. Biar tidak ragu. Kakak namanya Kak Marna. Dan di sini juga ada teman kakak yang lain. Kakak-kakak kamu juga yang di sebelah kanan kakak. Coba diperkenalkan kakak. Halo, selamat hari Minggu dari kakak Harli. Dan sebelah kiri kakak. Hai, ketemu lagi dengan Kak Ida. Selamat hari Minggu, kita mau ibadah bersama ya. Ya, terima kasih. Itulah kami yang melayani guru-guru. Dan juga tidak lupa kami ini didampingi oleh seorang abang yang sangat ganteng sekali. Dia juga biarpun udah abang tapi masih sekolah minggu karena belum naik CD. Yaitu abang kita, Abang Haris Geovani Saragi Tamba. Iya, itulah yang bisa untuk melayani kita pada hari ini. Nah, selanjutnya adik-adik, kakak tidak cuma ngomong-ngomong aja ya, tapi kita harus bernyanyi dan juga nanti ada firman Tuhan. Seperti biasa kita melaksanakan ibadah minggu kita walaupun kita ibadahnya di rumah. Ya, kita akan memulai memuji Tuhan pada saat ini. Mari kita siapkan semuanya hati kita. Hati adik-adik kami semuanya dan juga mama dan papanya yang ikut beribadah pada saat ini. Sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Ayo adik-adik yuk biar kita semangat untuk beribadah hari ini. Kita bernyanyi dulu dari Terbit Matahari. Kenapa ya kak mesti itu lagunya kakak? Oh iya ya, kita kan pagi ini kan bangun sehat menyambut mentari pagi. Jadi lagu kita dari Terbit Matahari ya kak ya? Iya, oh iya Kita pas. nyanyi harus apa nih kak? Kita harus semangat dong. Oke, kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Ayo kak, tepuk tangan. Ayo. Ayo semua adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
masih ada yang baru datang deh, baru memulai beribadah. Kita sekali lagi yuk, kita nyanyikan dulu. Baru bangun kali ya. Sekali lagi yuk, biar kita nyanyikan lebih semangat lagi. Ikuti gerakan kakak lo ya. Ayo abang. Hari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, ayo adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ya. Kita siapkan hati kita agar kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik, dengan bagus, agar Tuhan yang di sorga tersenyum melihat kita adik-adik yang beribadah pada hari ini. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naiklah ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Raja yang Maha Mulia, Bapa sumber damai sejahtera yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau menaungi kami sehingga luput dari jerat iblis. Atas segala penyertaan-Mu, kami memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, memperbaharui dan menyegarkan jiwa, sehingga hidup kami penuh sukacita.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena kita ibadahnya juga di rumah, biar kita lebih merasakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita walaupun kita beribadah di rumah. Iya, benar, Gimana Kak. kalau kita nyanyi lagunya Yesus ada di rumahku? Oh, Kita bikin iya. berapa versi bahasa, Kak? 3. Iya. Aja tuh, Kak. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, baru bahasa Simalungun. Ikutin nanti gerakan kakak ya, Kak ya. Yuk, Adik-adik ya. ada di rumah Ya. kita ajak untuk bangkit berdiri. Ayo, kita sama-sama berdiri dan bernyanyi. Ikutin gerakan kakak ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Simalungun. Yesus di bagas rumahin, malas sulit, malas sulit, malas sulit. Yesus di bagas rumahin, malas sulit, malas sulit. Kita ulang sekali lagi lebih semangat ya. Biar lebih cepat ya Bang. Ayo Bang, lebih cepat bisa nggak Bang? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris ya. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Simalungun. Yesus di bagas rumahin, malas sulit, malas sulit, malas sulit. Yesus di bagas rumahin, malas sulit, malas sulit. Ayo adik-adik, kita mau mengucapkan dasatita. Ayo kakak, kita pertunjukkan dulu angkanya. Kak Ida punya angka berapa ini ya? Angka berapa itu ya? Ya, kelihatan enggak ya? Angka berapa ini ya, Kak ya? Ay, angka 1 kakak. Berarti kita bacakan dasatita yang Yang pertama. Pertama. Kalau punya kamarnya angka berapa ini ya? angka berapa ya? Angka berapa ini? Apa ini ya? Ih, Gambar apa ya? ada orang. Kak ya? Iya. Berapa ini, Kak? Angka Angka 2. Kalau Terus Kak Harli ada matanya itu ada loh. matanya sama ada mulutnya itu. Oh, matanya ada 2. Angka berapa lagi? Iya, ada mulutnya juga kakak. Berarti angka 3. Ya kayak. Tapi kita mulai dari mana kak? Berarti dari angka 3 apa angka 1 ya? Dari mana ya? Oh, angka Anda 1. lupa, Kak. Iya ya. 3 bulan lebih nggak sekolah. Jadi lupa. Lupa Kak Ida angka 1. Kita mulainya dari angka 1 ya, Kak. Iya, ayo kakak. Berarti adik-adik di rumah juga ikut ya. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kecuali aku. Lanjut, Kak. Oke, dihafal loh ya. Yang titah pertama tadi harus bisa. Baru kita lanjutkan kembali. Titah yang kedua. Titah kedua. Jangan membuat bagimu
patung. Dihafal ya, tapi ingat loh, ini buat kelas kecil dan kelas tengah, hanya kata-kata yang diucapkan kakak. Tetapi kalau udah kelas besar harus hafal semuanya, iya kan kak? Ya, Kak, ya? Iya, karena tadi kan dasatita pertama itu semuanya, dasatita kedua tidak semuanya, tapi kelas besar wajib menghafal semuanya. Lanjut kakak. Halo, yang ketiga langsung aja kakak sebut ya, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ayo adik-adik, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan ya, diingat. Oke. Iya, nah buat hari ini kita membacakan, menghafal, mempelajari 3 dasatita aja dulu ya. Nanti untuk minggu depan kita lanjutkan. Tetapi kakak ingatkan, dasatita pertama sampai yang Ketiga. dihafal. Dan juga yang sudah kita pelajari sampai berapa ya? Sampai sudah 10. Dasatita 10 ya kan kakak? Iya, tapi Kak, kayaknya suka udah pada lupa kali ya. Iya, Kayak ya. Kanda tadi kan lupa itu Loh. ada angka 3 ya. Iya, Ternyata iya. kita ada 10, jadi kita sama-sama menghafalkan kembali, mengingat kembali, karena tita ini juga adalah sebagian dari firman Tuhan. Oke, terima kasih sudah membacakan dasatita. Kita memuji Tuhan karena kita masih mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita bernyanyi lebih semangat lagi. Kita bernyanyi puji-pujian, bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena Tuhan semuanya kita bisa dan kita ada hingga pada saat ini. Kita bernyanyi bukan kuat dan bukan gagah. Ya, adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan buat kita hari ini. Ayo, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam, ayo ikutin kakak gerakannya ya. Nanti kakak buat biar ingat, oh tertulis dalam apa ya gitu. Amsal 9 ayat 10. Ayo kita ulang sekali lagi yuk. Tertulis dalam apa tadi? Amsal 9 ayat 10. Isinya apa ya? Ayo Kak Ida bacakan ayo. Oke, Ida bacakan dari sini isi dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sudah dengar? Masih kurang ya? Ayo Kak Harli ulang lagi yuk, baca yuk Kak. Diulang ya. Ayat hafalan hari ini yaitu Amsal 9 ayat 10 yang isinya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus
adalah pengertian. Ayo, sudah dihafal, sudah bisa. Nanti dibuka lagi Alkitabnya ya, dihafal ya. Dan juga kakak membuat tugas buat adik-adik semuanya. Apa tugasnya, Kak? Tugasnya ayat hafalan ini yang pertama harus dihafal. Nah, yang kedua kakak minta ayat hafalan ini ditulis dengan indah. Maksudnya bagaimana ya? Kalau dengan indah itu boleh diwarnain. Boleh juga seperti yang dibuat Kak Ida nih. Kayak punya Kak Ida sama Iya, punya Kak Ali ya, Kak, boleh ya? juga Punya Kak seperti Ali ini. Ada lom-lomnya tuh bagus. Iya. Warna pink lagi Kak. Tapi nggak boleh di print ya kakak ya. Itu kan bukan hasil karya kita. Jadi harus digambar sendiri, Iya, ditulis sendiri, ditulis dan sendiri. diwarnai sendiri ya, Kak. Iya, pokoknya bagaimana biar bagus nanti hasilnya. Setelah diwarnain, setelah ditulis dengan bagus, dengan indah, diserahkan kepada PJ kelas masing-masing. PJ kelas itu apa ya maksudnya ya kakak? PJ kelas itu ya? Apa ya maksudnya ya? Kelas itu penanggung jawab kelas atau guru kelasnya, Kak. Ya, koordinator Iya, ya, Kak, ya. Kak kita ingatkan lagi yuk, kelas kecil siapa ya? Ya, inget nggak ya, Kak Marna bukan sih? Bukan, Yang aku kakak tahu bukan. Kak Elis. Oh, Kak. Iya, kelas kecil nanti kalau sudah selesai dikirim dengan Kak Elis melalui mamanya. Bilang mamanya, mama tolong dong dikirim ke Kak Elis biar nanti Kak Elis yang menilai. Kalau kelas tengah siapa Kak Ida? Dulu sih pernah, Kak. Pernah ya? Tapi sekarang enggak lagi. Oh, jadi Kak Harli berarti. Ayo. Ada lirik-lirik loh. Iya ya. Ya, nanti hasilnya dikirim ke Kak Hari melalui WA boleh ya. Atau melalui web di bawah ini boleh ya Kak ya. Iya, nanti kita buat. Nah, berarti sekarang kelas besar. Kelas besar penanggung jawabnya Kalau siapa itu ya? Kak Ida inget, kalau kelas besar PJ kelasnya itu Kak Anita Purusinaga. Oh, yang cantik itu ya Kak? iya. Yang putih itu ya Kak ya. Oh iya, masih ingat kan? Ingat kan PJ-nya kan? Iya, pasti dong. Nah, jadi nanti ini kan udah kelas besar, berarti sudah besar. Tulisannya pasti bagus. Nilainya nanti pasti semuanya akan bagus-bagus. Dan juga dikirim ke Kak Nita. Seperti yang kemarin ya Kak ya, yang waktu nyanyi-nyanyi itu loh Kak. Dikirim ke PJ kelasnya, koordinator kelasnya, kakak-kakak guru sekolah minggu yang menjadi penanggung jawab kelasnya. Nah, akhirnya bagaimana? Hasilnya nanti PJ kelas akan memberi nilai. Dan juga kami dari guru-guru sekolah minggu semuanya akan memberikan penambahan nilai buat adik-adik yang akan meminta nilai untuk kenaikan kelas. Oh, buat nilai rapor ya Kak? Iya, Sekolah buat ya? nilai rapor. Karena kan Kak, selama ini kita udah 3 bulan lebih nggak ada aktivitas ya. Nah, hanya sekali kemarin nyanyi. Itu juga masih ada yang belum ikut atau nggak ke ini semua karena namanya belajar ya. Ini juga ya. Jadi kakak minta biar nanti nilainya bagus, nilai rapotnya bagus. Ayo semangat ya, semangat. Kita buat ayat hafalan hari ini, kita tulis, kita warnai bagaimana biar indah. Dan Tuhan juga pasti senang melihat adik-adik semua mengerjakannya, dan hasilnya juga pasti lebih baik lagi. Nah, jadi itulah ayat hafalan kita hari ini ya. Nah, berarti selanjutnya apa ya Kak? Oke, berarti ini sudah selesai. Udah selesai ya. Kita kayaknya belum ngumpulin persembahan ya Kak? Oh ya? iya, Ibadah nih. ayo, oke. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persiapkan ya persembahannya semuanya. Ayo semua, udah siapin kan tadi kan persembahannya? Kita angkat tangannya yuk. Ayo, apa kata-katanya? Masih ingat nggak ya? Kata-katanya ya. Ayo kita sebutkan ya. 1, 2, 3.
hubure doon, hubani harajaon ninai bata, papa sing hama. Oke, kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Ayolah kawanku. Lupa. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Ayolah kawanku, bawa persembahanmu. Dengan sukacita, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang mau menyapa kita tertulis dalam Amsal 1 ayat yang kelima. Namun sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Kok masih buka mata? Ayo, tutup matanya dong. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami mau dan siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti pendeta bilang tadi, firman Tuhan yang menyapa kita, Amsal 1 ayat yang kelima. Amsal 1 ayat yang kelima. Tahu Amsal di mana? Ayo,
Amsal perjanjian lama apa perjanjian baru? Lama apa baru? Iya, perjanjian baru. Baru apa lama ya? Iya, perjanjian lama. Ayo, udah ketemu Amsalnya? Siapa yang punya Alkitab sendiri? Atau siapa yang masih minjam sama orang tuanya ini? Ayo, silakan buka Amsal 1 ayat yang kelima. Kita sama-sama bacakan ya. 3, 2... belum, jangan cepat-cepat dong. Ayo, 3, 2, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, berapa telinga kita? Ya, semua tahu. Telinga kita ada dua, kiri dan kanan. Apa maksud Tuhan di sana? Ayo, siapa yang tahu? Harus banyak-banyak untuk mendengar. Banyak-banyak untuk mendengar. Ada satu bintang, apa itu ya? Bintang anak-anak barangkali yang disukai anak-anak. Ultraman, yang begini itu loh. Ultraman juga, Ultraman gitu ya. Ada juga Spiderman. Apa yang luar biasa dari mereka? Luar biasanya adalah kalau ada kejadian yang aneh, kalau ada pencurian, perampokan, atau orang diganggu, dia langsung mendengar. Dan dengar secepat itu juga dia berubah dan menolong orang yang perlu ditolong itu. Memang benar sekali Tuhan menciptakan dua telinga kita. Agar apa? Kita rajin untuk mendengar. Ayo, siapa yang suka mendengar mamanya ngomong? Atau bosan? Atau nggak suka dengar mamanya ngomong? Atau dengar papanya ngomong? Gimana? Atau mulai ngedumel gitu kan? Ngomong mulu gitu ya. Adik-adik sekolah minggu harus rajin untuk mendengar. Lalu apa yang kedua? Harus rajin belajar. Rajin belajar, membaca, menulis, menjumlah, mengurang, iya kan? Atau aku percayalah anak-anak sekolah minggu sekarang rajin-rajin belajar karena pada tinggal di rumah, pada berada di rumah, akhirnya jadi rajin membaca, rajin baca cerita, buku pelajaran, menambah ilmu pengetahuannya, iya kan? Kalau anak-anak SD belajar menjumlah 5 tambah 5 berapa, 5 kali 5 berapa gitu ya. Iya, semakin pintar, semakin pintar, semakin pintar. Tapi firman Tuhan saat ini mau mengatakan tidak cukup hanya pintar. Tidak cukup hanya mendengar, tapi keduanya harus digabung. Pintar mendengar dan juga menambah ilmu pengetahuannya. Artinya apa? Anak-anak harus bijak. Iya kan? Kalau firman Tuhan bilang mendengar dan menambah ilmu pengetahuan. Dan anak-anak artinya harus bijak. Anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak yang diberkati Tuhan itu harus bijak. Siapa bintang jagoannya? Siapa jagoannya di TV, di film, di YouTube barangkali ya. Lihatlah jagoan-jagoannya itu semua pada bijak. Artinya apa? Mau dan mampu untuk menentukan mana pilihannya yang terbaik. Berarti untuk sekarang dan berarti untuk besok dan berarti untuk ke depan nanti. Contohnya apa? Siapa yang masih yang masih disuapin makan? Ayo tunjuk tangan. Masih disuapin makan? Jangan dong, kalau sudah besar harus makan sendiri dong ya. Nah,
orang yang bijak, anak-anak yang bijak, dia akan mengambil makanannya secukupnya. Dan kalau sudah diambilnya makanannya, dia juga harus mempertanggungjawabkan. Ngerti nggak mempertanggungjawabkan? Artinya harus menghabiskan apa yang ada di dalam piringnya. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak makan. Karena banyak orang yang membutuhkan makanan. Nah, kalau kita makan secukupnya, artinya apa? Kita masih juga punya makanan untuk besok. Orang-orang yang tidak makan pun akhirnya mendapat makan. Lalu apa contoh yang berikutnya? Anak bijak itu, kalau sekarang mungkin papanya, mamanya bisa bilang, pakai masker, jangan keluar, ada corona, ada corona, ada corona, gitu ya. Tapi nanti kalau sudah mau sekolah, kalau sudah di sekolah, nggak ada lagi papa mamanya ngingatin, iya kan? Kan nggak mungkin ikut mamanya sekolah kemana-mana, ikut mamanya kemana-mana, ikut papanya kemana-mana, ikut mamanya, kan nggak mungkin kan? Masa begitu? Malu dong sama teman-temannya, iya kan? Nggak ada lagi. Tapi anak yang bijak itu akan tahu untuk menjaga diri dengan temannya. Artinya menjaga jarak, iya kan? Dijaga jaraknya, jangan dekat-dekat. Kalau lagi batuk, nggak usah dulu sekolah. Kalau lagi pilek, nggak usah dulu sekolah. Atau kalau batuk pun ditutup mulutnya kalau batuk. Di dia baru cuci tangan, bersih-bersih. Itu anak yang bijak. Dan anak sekolah minggu GKPS harus menjadi anak-anak yang bijak. Tidak harus disuruh, tidak harus dikawal, tidak harus diperintah-perintah, tapi tahu, ini kan lagi ada virus. Kalau apa namanya? Kalau lawan Spiderman kan, Spiderman itu atau lawannya Ultraman kan kelihatan, jadi kita bisa lawan. Iya, gitu kan? Tapi virusnya tidak kelihatan. Dan kita tidak tahu di mana dia. Dia bisa hinggap, kita buat kita sesak. Habislah napas kita, matilah kita. Kan kita mau hidup, mau sehat, makanya harus bijak. Dan bijaklah seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Yesusmu adalah sumber kebijakan itu. Minta doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami kebijakan agar kami bijak dan bijak dan bijak menjalani hari-hari hidup kami. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap menjadi bijak. Bahkan dimulai dari sejak kecil, anak-anak sekolah minggu Tuhan bertumbuh menjadi pribadi yang bijak seperti apa yang Tuhan inginkan hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat papa mamanya, biarlah Tuhan selalu memberkati setiap mereka. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita imani firman Tuhan hari ini, jadilah anak yang bijak. Sekarang mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir, firman Tuhan ada di hatiku. Berbuah
Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Bagaimana tadi ibadahnya? Senang gak dengan kakak-kakaknya? Dan juga firman-Nya bagaimana? Bisa diingat enggak? Jangan lupa loh ya, ayat hafalannya minggu depan kakak tanya kembali. Ya, dan kakak juga semuanya yang ada di sini mengucapkan terima kasih buat adik-adik semua dan juga mama dan papa yang sudah ikut beribadah menemani adik-adik semua beribadah pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga melalui ibadah kita ini kasih Tuhan tetap mengalir di dalam hati dan pikiran kita, terutama adik-adik semuanya semakin bersukacita dan semakin berbahagia dan bisa menjadi anak-anak yang bijak terhadap orang tua, di rumah, di sekolah, dimanapun berada. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita juga masih bisa melaksanakan ibadah seperti ini, dan guru-gurunya juga semoga selalu siap di dalam melayani adik-adik semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Stay at home. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.